Tak ada data. Bacalah. Itu bagaimana caranya Anda mengklaim agama Anda benar sementara Bibelmu aja kau nggak tahu? Lo sudah, makanya itu sudah tertulis di surat Al-An'am. Jangan engkau Tidak ada kata-kata itu. Tidak ada Kristen baru- dibahas di dalam Al-Quran selain dengan kata zalim dan kafir. Baru membahas Kristen. Kalau yang Anda maksud dalam Al-An'am itu dikatakan wala tusabbul ladzina tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Dikatakan jangan kamu memaki sembahan yang mereka sembah. Kami mana ada memaki Yesus? Coba tunjukkan. Mana buktikan ke saya kalau saya memaki Yesus. Jangan engkau memaki sesembahan mereka, berarti Tolong sesembahan orang tunjukkan Kristen kan kepada itu? saya bukti saya memaki Yesus. Yang ada Kristen Tidak, itu bukan memaki Yesus. Yesus. Apakah Kristen itu anti Tuhan? Nah itu sama. Cuman karena tidak bisa kemudian papan tulisnya dengan kata itu terlalu panjang. Kristen anti Tuhan memang betul. Karena Yesus yang Anda tuhankan itu ketika dia datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus bertuhan. Nah Yesus supaya dia jadi Tuhan, dia mati terkutuk dulu. Kan itu poinnya di Kristen. Dia harus mati terkutuk supaya dia masih jadi Tuhan. Supaya bisa menjadi Tuhan juga. Roma 14 nomor 9. Jadi ketika dikatakan pertanyaannya, apakah Kristen itu anti Tuhan? Saya orang pertama yang mengatakan, yes, memang betul. Karena Tuhannya Yahudi, itu tidak dituhankan oleh Kristen. Tuhannya Yahudi itu dipensiunkan, lalu kemudian orang Kristen menyembah orang Yahudi. Dari suku Yehuda, bernama Yesus. Begitu Bang, silakan. Yang ku tahu cara menanggapinya bukan seperti itu. Iya, silakan Bang, silakan. Cara menanggapinya ketika Tuhan berjanji di perjanjian lama, maka ia menepati janjinya. Dia sebagai anak manusia, dia disalibkan, dan itu yang dijalankan. Jadi Kristen pengikut ajaran Tuhan. Karena di perjanjian lama dijanjikan seperti itu, kehadiran Yesus pun seperti itu, dan Kristen mengikutinya. Ya baik. Jadi perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi Bang. Yang mengerti tentang isi kitab itu adalah yang punya. Kristen ini adalah kelompok di luar daripada Yahudi yang mengambil kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemahan lalu mereka tafsirkan cocokologi untuk mendudukkan dewa Romawi bernama Zeus yang kemudian mereka panggil dengan panggilan Yesus. Orang Yahudi tidak mengenal Tuhan yang bernama Yesus itu. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan dirinya hanyalah utusan. Nah, tapi karena kita ini berbicara mengenai Kristen, maka Kristen tentu akan menggabungkan dua pengajaran, yaitu kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Romawi. Perjanjian lama mereka katakan dan perjanjian baru mereka sebutkan. Lahirlah agama Kristen, agama yang mengkawinkan antara Yahudi, Tauhid, dan ajaran paganisme Romawi. Lahirlah Katolik pertama kali. Jadi, di sini saya katakan bahwasanya Kristen itu anti Tuhan. Karena Kristen menggantikan Tuhannya Yahudi menjadi manusia, yaitu Yesus. Dengan berbagai macam propaganda yang menghasilkan kepercayaan Tuhannya Yahudi menjelma menjadi manusia. Padahal di dalam kitabnya orang Yahudi bilangan 23:19, Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Nah ini terjadi. Yesus manusia dan anak manusia, berarti dia bukan Tuhan. Makanya orang Yahudi tidak percaya kepada kekristenan. Kristen itu dianggap sebagai kelompok yang harus dibinasakan di dalam kitab mereka. Jadi Kristen ini adalah kelompok dari barat yang menggunakan kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemahan untuk mencocok-cocokkan dengan konsep pagan Romawi. Lahirlah Katolik sebagai ibu dari semua sekte di dalam agama Kristen. Demikian. Kalau sesimpel itu kita mengartikannya dan menariknya sebagai sesuatu kesimpulan, saya rasa tidak benar. Yang ada, Kristen itu ada setelah adanya Kristus, Yesus. Dan Yesus itu sudah berfirman,
Sebelum ia naik ke surga, ia berfirman, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kalau orang Yahudi beda dengan di luar Yahudi. Hanya orang yang di luar Yahudi yang beragama Kristen. Ya, karena memang untuk orang Yahudi beda firman itu sama orang di luar Yahudi. Kami terima itu. Kami tidak boleh menjadi agama Yahudi. Kami hanya ada setelah Kristus ada, baru di belakangnya tahun berikutnya beberapa ratus tahun baru kami ada. Kami terima karena memang karena dengan adanya Kristus dalam perjanjian lama kami mengikuti ketuhanan. Sebelumnya tidak. Kami adalah penyembah dewa-dewa. Tapi setelah adanya Kristus, dan itu memang untuk di luar orang Yahudi, ya itulah yang kami ikuti. Begitu Pak. Iya, Dan baik. Pak, kalau saya kasih waktu sedikit lagi. Dan Silakan. kami sebagai orang Kristen, saya secara pribadi mengakui dia sebagai utusan, mengakui dia sebagai juru selamat, mengakui dia sebagai anak manusia, dan mengakui dia sebagai Tuhan, sebagai guru ketika dia mulai daripada dilahirkan sebagai manusia. Itu saja. Iya, iya, silakan aja kita menghargai itu, Bang. Itu sembahan saudara, namanya Yesus. Itu sembahan saudara. Makanya tadi di awal saya katakan bahwa Kristen awalnya itu induknya adalah Katolik, mengkawinkan ajaran tauhid satu Tuhan dengan ajaran Roma yang banyak dewa-dewa. Begitu dikawinkan, sinkretisme, muncullah agama Katolik sebagai induk dari semua sekte di dalam agama Kristen. Itu nggak salah, itu memang betul keadaan itu seperti itu. Sehingga abang pun mengakui bahwa memang kami dulunya adalah penyembah dewa, tapi sejak adanya Kristus kami menyembah Yesus. Nah, inilah yang saya maksud. Sembahan-sembahan orang Roma itu digantikan kemudian dengan yang bernama Yesus. Patung-patung Zeus, patung-patung Hercules itu dihancurkan kemudian digantikan dengan patungnya Yesus dan Bunda Maria. Itulah Romawi pertama kali. Makanya prosesi keagamaan Kristen itu tidak jauh-jauh dari agama Romawi. Seperti Natal, pohon Natal, makan babi dan seterusnya. Nah, itu kenapa demikian? Ya karena itu tadi mengkawinkan, mencampur adukkan antara ajaran tauhid Yahudi dan ajaran Romawi. Jadi ajaran perjanjian lama itu diambil dari agama Yahudi, kemudian penguasa-penguasa kala itu yaitu kaisar-kaisar yang ada di kerajaan Romawi itu mengambil terjemahan dari Septuaginta lalu dicocokkan dengan konsep agama nenek moyang mereka. Lahirlah agama Katolik. Nah, dengan demikian konsep yang diajarkan oleh Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang semisal Anda sebutkan sebagai Yesus, itu semuanya ditinggalkan. Kalau saudara mengatakan ajaklah mereka menjadi murid-muridku, jadikanlah mereka jadi murid-muridku. Yang dimaksud di situ bukan di luar Yahudi. Yesus itu mengajak murid-muridnya untuk ke bangsa Yahudi saja. Nah, Anda membawa data itu di Matius 28 nomor 19, sedangkan Matius 28 itu hanya sampai nomor 15. Itu hanya sisipan tambahan dari karangan yang lebih dulu. Itu tidak ada. Tidak ada di manuskrip data nomor 16 sampai nomor 20 itu. Apa endingnya untuk membuktikan bahwa tidak ada? Kita nggak usah cari manuskrip, nggak perlu. Kita nggak usah menggali kemudian manuskrip utama, nggak perlu. Salinan utamanya kedua dan ketiga nggak perlu. Cukup baca nomor 20-nya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, itu poinnya tuh. Untuk membuktikan bahwa Kristen ini anti Tuhan, baca nomor 20-nya. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk menjadi Kristen? Mana Kristen Yesus, perintah Yesus untuk masuk ke gereja hari Minggu? Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Tak ada. Maka apa yang ada di Matius 28 nomor 19 itu hanya alat untuk kristenisasi. Tapi muatan cakupan di dalamnya itu song.
Bukan ajaran Yesus, itu ajaran pagan yang mengatasnamakan Yesus dengan mengajarkan ajarlah dan ajaklah mereka melakukan segala perintah. Ayo, mana perintah-perintahnya? Ada nggak perintah Yesus untuk mentuhankan dirinya, mengibadahi dirinya, menyembah dirinya, menggantikan Sang Maha Tinggi dengan dirinya? Ada nggak? Nggak ada. Berarti Kristen ini dari mana? Kristen ini hanya kelompok dari Roma yang mengambil kitab terjemahannya Yahudi Septuaginta, mengkawinkan dengan konsep paganisme, lahirlah Katolik. Sehingga tak ada satupun perintah Yesus yang dilakukan oleh Katolik dan turunannya sampai detik ini. Demikian. Dalam hal mengambil keputusan, saya rasa tidak seperti itu. Kita beda cara mengambil keputusan. Kalau kita masalah manuskrip yang mengatakan ditambahi Matius 15 sampai di situ, selebihnya tidak. Yang mengatakan itu udah ditambahi, bahwasanya ajarlah mereka semua menjadi muridku. Siapa bilang itu ditambahi? Memang itu dari dulunya. Buktinya kita tidak susah. Kan dalam Alkitab itu perjanjian baru ada dikatakan bahwasanya siapa yang menambahi isi Alkitab ini, maka hukumannya akan ditambah. Siapa yang mengurangi, ada ini tertulis, maka berkatnya akan dikurangi. Begitu. Tapi kalau masalah manuskrip yang ditambahi, saya tidak terima. Dan nggak ada buktinya. Itu saya rasa itu adalah hal pembodohan dan pembusukan. Kalau masalah penambahan, ayo kasih saya bukti bahwa itu adalah ditambahi. Tidak kurasa, Pak. Tapi itu sudah ada sebelumnya. Dan lagi, kita Kristen bukan dipersuruh Yesus jadi Kristen. Kristen itu adalah artinya pengikut Yesus. Dan bukan dia bilang bahwasanya bentuk agama Kristen, tidak. Yang arti kekristenan adalah pengikut Yesus. Itulah yang saya tahu, Pak. Memang lebih dulu Yesus ada. Jadi nggak boleh dibilang bahwasanya Yesus memerintahkan. Oke, saya tanggapi. Iya, Pak. Oke, baik. Jadi gini, saudara ya, kalau Anda melihat di dalam kitabnya orang Yahudi, ini kitabnya orang Kristen kan kita nggak tahu siapa penulisnya, dan ditulis bukan pada saat Yesus itu kemudian ada di bumi. Ya, itu dituliskan setelah Yesus terangkat ke langit. Nah, siapa yang menyampaikan kemudian tulisan-tulisan itu kepada mereka? Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, jelas sekali dituliskan kepada orang Yahudi, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Jangan juga kau mengurangi. Itu perintah Tuhan dalam Ulangan 4 nomor 2. Iya. Lalu ada penambahan-penambahan dari Lukas, dari Markus, dari Paulus. Itu dari mana? Sedangkan larangannya jelas, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Sedangkan mereka menulis bukan pada zaman Yesus. Dia menulis kemudian setelah Yesus itu ada. Yesus malah mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti pada saat Yesus terangkat ke langit, sebelum terangkat pun, dia sudah menyampaikan segala prioritas firman yang diterimanya dari Tuhan untuk disampaikan kepada muridnya. Artinya, tidak ada lagi Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan surah-surah Paulus, itu nggak ada. Karena segala firman telah Yesus sampaikan sebelum dia terangkat. Sedangkan kitabnya orang Kristen ini muncul dari hasil penyelidikan apa yang telah terjadi. Artinya terjadi penambahan dan pengurangan. Nah, itu jelas itu. Kalau Anda mengatakan di Matius 28 itu tidak ada penambahan berdasarkan manuskrip, sayang sekali saya tidak suka untuk buka-buka data-data ya. Tetapi paling tidak kalau Anda membaca di Matius 28 nomor 15, coba Anda baca. Berita yang tersiar sampai hari ini itu apa? Berita tentang tentara upahan yang menerima songgokan, menerima amplop. Selesai. Berita itulah yang harus tersiar sampai hari ini di tengah-tengah Bani Israel. Titik.
Ada lagi cerita. Tiba-tiba ditambahkan kepadaku. Lalu Yesus kemudian berkata kepada mereka, kepadaku diberikan kuasa di langit. Itu penambahan itu. Yang harus tersiar sampai detik ini tanggal 28 Agustus 2024 itu adalah tentang tentara upahan. Bukan tentang jadi karena segala bangsa menjadi muridku. Itu karangan itu bang. Karangan yang muncul di abad kelima gitu. Maaf Pak, kalau menurut pengamatan saya itu sudah ada sejak Alkitab ada. Karena memang aku pun sejak dari kecil kalau dibilang terintimidasi dengan hal itu kan, karena memang filmnya dulu saya tonton seperti itu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Apa yang sudah ada dalam perkataanku tidak akan hilang. Lebih baik dunia ini hilang daripada perkataanku hilang. Itu katanya. Maaf Pak, kalau saya nggak suka dengan apa, nggak apa-apa lah, saya turun ya Pak ya. Kenapa bang? Lanjut aja bang. Lanjut. Aku boleh punya pertanyaan. Boleh. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, lalu Ia ciptakan Adam. Adam itu ditempatkan di Taman Eden. Kenapa Adam ada di bumi? Itu aja dulu. Iya. Pertama dari Al-Quran diterangkan dalam surah Al-Baqarah, aku hendak menciptakan pemimpin di atas muka bumi yang bernama Adam. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fil ardi, di dunia, khalifah, pemimpin. Di dalam kitab Kejadian 1 nomor 26, hendak menciptakan manusia di mana? Untuk berkuasa di mana? Di bumi. Jadi Al-Quran dan juga kitabnya orang Yahudi mengatakan Adam diciptakan untuk mengisi bumi, bukan untuk mengisi Gan Eden. Itu jawaban saya, silakan. Ada cerita mengatakan bahwa di Taman Eden itu manusia berdosa, lalu dikeluarkan dari Taman Eden. Ada seperti itu di Kristen. Ya itu kan, iya bang, itu kan buatan orang-orang Roma bang. Kalau di dalam pengajaran orang Yahudi dan Islam itu tak ada, itu kan karangan. Munculnya belakangan setelah Yesus itu tak ada. Kalau dalam pengajaran Yesus itu tak ada orang yang menanggung dosa orang lain. Yohanes 5 nomor 29. Manusia akan dibangkitkan dan akan dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing, bukan ditanggung. Lagian juga di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan, Kejadian 5 misalnya dikatakan bahwasanya Adam dan keturunannya itu adalah orang yang diberkati. Demikian juga dalam Al-Quran, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Mereka adalah orang-orang yang dicintai. Yang mengatakan bahwa Adam itu mewariskan dosa hanya Kristen. Kenapa? Karena Kristen menjajakan orang yang mati terkutuk di atas salib pohon untuk supaya dosa-dosa itu ditebus. Demi untuk apa? Demi untuk menuhankan Yesus. Maka dijuallah penyaliban itu. Padahal penyaliban itu enggak ada. Penyaliban itu hanya rekayasa orang-orang Romawi demi untuk menggantikan dewa mereka menjadi Yesus. Demi apa? Demi fulus. Demi uang, supaya semua gereja-gereja itu kemudian mencanangkan program perpuluhan kepada seluruh bumi. Semakin banyak jemaat, semakin banyak perpuluhan, maka mereka akan menguasai bumi ini. Itu fakta yang terjadi. Sedangkan, sekali lagi saya katakan, sedangkan berbicara mengenai ketuhanan itu tidak sampai kepada manusia. Dalam arti kata tidak sampai pada manusia, pada titik di mana Tuhan menjadi manusia. Tidak ada itu. Kitabnya orang Yahudi, bahkan Yesus sendiri yang Anda tuhankan mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat. Itu kata Yesus, Yohanes 5 nomor 37. Dengan kata lain, Yesus yang bisa dilihat bahkan dibunuh ini bukan Tuhan. Sederhana kan? Tetapi Kristen tetap ngotot, tidak, dia Tuhan. Ya sudah, berarti Kristen anti Tuhan. Karena yang Tuhan yang benar kata Yesus tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar suaranya langsung.
kecuali melalui perantaraan. Makanya di dalam Kejadian Yohanes 1 nomor 18 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa kecuali Dia, anaknya, hambanya yang duduk di pangkuannya. Dialah yang mentafsirkan. Exegomai dalam bahasa Yunani itu mentafsirkan, menerangkan, menjelaskan. Dialah yang menjelaskan tentang Bapa itu seperti apa. Nah, Yesus menerangkan Bapa itu satu-satunya Tuhan, Dialah yang mengutus aku, Dialah yang melakukan pekerjaan di dalam diriku, Dialah yang berkata-kata dalam diriku, aku tidak bisa apa-apa. Aku hanyalah utusan. Itu kata Yesus. Tetapi Kristen beda. Ratusan tahun kemudian muncul Kristen, justru Yesusnya yang Tuhan. Kan ada isi Alkitab. Oh, udah bisa belum Silakan. Kan ada isi Alkitab kami. Siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Kesitunya kami pengertian saya. Ya saya terima dong seperti itu. Siapa yang sudah melihat aku, dia melihat. Iya. Silakan, lanjut. Jadi kalau siapa yang sudah melihat dia, berarti dia sudah melihat Bapa. Iya, ada. Tapi kalau yang berhak melihat Bapa katanya hanya Yesus. Berarti kita artikan dong ada berapa Tuhan? Tidak. Karena memang dia satu adalah Tuhan yang memang dijanjikan, yang hanya boleh dilihat manusia hanya Yesus sebagai Tuhan. Supaya boleh dilihat manusia, dia jadi manusia. Harus seperti itu yang ku tahu. Begitu, Pak. Iya. Jadi inilah yang saya katakan, Kristen itu memang beda daripada Yesus. Yesus mengatakan sendiri Bapa tidak bisa dilihat, Tuhan itu nggak bisa dilihat. Tapi Kristen membantah, oh tidak Yesus. Menurut perkataanmu, siapa yang melihat engkau sama dengan melihat Bapa. Yesus bantah lagi, tidak. Maksudku, pekerjaanku itu bukan dari diriku. Perkataanku itu bukan dari diriku. Apa yang aku lakukan itu adalah perintah Bapakku. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Kemudian di dalam Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan aku melakukan segala perintah yang diperintahkan Bapa kepadaku. Makanya dia mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari diriku itu bukan dari diriku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Begitu juga pekerjaan yang aku lakukan itu bukan dari diriku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Sehingga siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Siapa melihat aku sama melihat Tuhan yang mengutus aku. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku, aku melakukan perbuatan bukan dari diriku sendiri. Ya, kalau saudara yang sudah kabur ini mengatakan bahwasanya melihat Yesus adalah melihat Bapa, berarti netein Yesus, netein Bapa gitu. Sekali lagi kembali, kalau berbicara mengenai konsep ketuhanan, saudara-saudara Kristen kita ini 0,2% kekuatan akal untuk menilai itu. Kenapa? Bukan mereka bodoh, bukan mereka idiot, bukan. Tetapi mereka lebih mengedepankan kemudian dogma daripada pengetahuan di dalam bertuhan. Mereka lebih mengedepankan doktrin daripada ilmu di dalam bertuhan. Makanya mereka main seruduk aja. Apa yang diajarkan nenek moyang mereka itu yang mereka percaya. Karena tidak berdasar kepada ilmu, hanya imani saja. Berbeda dengan perintah Yesus, kasihi Tuhanmu dengan segala akal. Berarti ketika berbicara mengenai konsep Tuhan, wajib hukumnya menggunakan akal. Tolak ukurnya akal, bukan dogma, bukan doktrin. Nah, itulah yang terjadi. Siapa yang melihat aku melihat Bapa, siapa membunuh aku membunuh Bapa. Bahaya. Bang Gito, bisa, mohon maaf ya, bisa bertanya ini kan? Iya, kan kerjanya dari dulu Bang. Nah, ini saya mau tanya, Isa dan Yesus itu sama enggak? Enggak. Nabi Isa itu adalah Nabiullah yang diutus ke tengah-tengah Bani Israel. Sedangkan Yesus itu adalah Tuhannya orang Roma yang Anda sembah.
Sederhana kan? Terus kenapa Anda ngurusin itu? Itu Ya, kan karena beda sudah. karena Kristen itu menggunakan ilmu tipuan masuk ke Indonesia, ingin mengkristenkan seluruh Indonesia dan mengambil istilah-istilah Al-Quran. Itu aja, sederhana kan? Istilah Al-Quran seperti bagaimana? Coba jelaskan. Injil. Injil itu Al-Quran kah? Bukan, itu kitab untuk Nabi Isa alaihissalam yang diwahyukan kepadanya kepada Bani Israel. Kenapa ada Injil dalam kitab saudara? Allah, kenapa ada di kitab saudara? Duluan mana Rasul. Kristen sama Islam duluan mana sih Bang Juma? Lebih duluan Kristen karena Itu memang sudah kok repot begitu. Itu Nah, memang duluan dia. Kristen kok. inilah yang saya katakan bahwa otak Kristen itu cuma 0,2% yang berfungsi kalau berbicara mengenai agama. Kalau Anda mengatakan Kristen lebih dulu, harusnya Anda percaya diri menggunakan Bible atau Evangelion. Kenapa niru-niru ke Al-Quran? Padahal kalian lebih dulu datang. Kenapa niru-niru ke Al-Quran? Yang mana yang ditiru, yang mana? Tunjukkan. Semua kata-kata yang prinsipnya dalam Islam itu adalah kaitan dengan akidah, itu diambil, dirampok oleh Bible Anda. Nak terbalik kan maksudnya bagaimana sih? Nak paham saya Bang Coba Juma. Anda tunjukkan kepada saya di dalam kitabnya umat Islam terjemahan istilah-istilah Kristen atau istilah Bible ada di dalam. Tunjukkan ke saya. Saya turun sekarang dan saya tutup ini Komal dan saya tutup YouTube saya kalau ada. Silakan. Bagaimana itu? Kenapa saya yang saya tahu Bang Juma, yang saya tahu kan Islam datang. Kristen itu agama plagiat. Apa itu? Agama plagiat. Kitabnya orang Yahudi nempel di Anda. Itu kitab perjanjian lama. Kitabnya Yahudi itu. Perjanjian baru terus itu. Sekarang saya mau tanya Bang Juma ini. Kalau Anda Islam, Anda percaya tak itu surat 108 itu? Kenapa? Surat 108 itu percaya enggak berarti? Enggak percaya kah? Saya percaya Al-Quran. 100% saya percaya Al-Quran. Yang surat Al-An'am 108 tidak percaya kah itu? Saya percaya. Saya percaya Terus dong. kenapa mengusik agama orang gitu maksudnya? Siapa yang mengusik? Anda jangan- Itu kan kepercayaan orang, biarin aja. Kan begitu. Siapa bilang yang mengusik? Sekarang siapa yang mengusik di sini? Islam atau Kristen? Tidak. Anda yang mengusik. Itu kan kepercayaan gini. Ngapain diganggu? Coba bacakan saya kepada kitab Markus 1 nomor 1. Bacakan saya dulu supaya Anda Bacakan, waras. saya nak ada data. Bacalah. Bagaimana caranya Anda mengklaim agama Anda benar sementara Biblemu aja kau nggak tahu? Lo sudah, makanya itu sudah tertulis di surat Al-An'am. Jangan engkau Tidak paham ada kata-kata itu. Tidak ada Kristen baru- dibahas di dalam Al-Quran selain dengan kata zalim dan kafir. Baru membahas Kristen. Kalau yang Anda maksud dalam Al-An'am itu dikatakan wala tusabbul ladzina tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Dikatakan jangan kamu memaki sembahan yang mereka sembah. Kami mana ada memaki Yesus? Coba tunjukkan. Mana buktikan ke saya kalau saya memaki Sesembahan Yesus. itu, jangan engkau memaki sesembahan mereka berarti Tolong sesembahan orang tunjukkan Kristen kan kepada itu. saya bukti saya memaki Yesus. Yang ada Kristen Tidak, itu bukan memaki Yesus. Bang Juma. Bukan memaki Yesus, bukan. Lah ini yang Itu kan dimaksud kepercayaan Al-Quran orang Kristen. Jangan engkau memaki sesembahan orang kan. Al-Quran ini mengatakan jangan kau memaki sembahannya Kristen. Sembahannya Kristen itu apa? Yesus. Mana ada pernah saya memaki Yesus? Ya Yesus itu kan. Ah. Itu Bang Juma tidak perlu bilang Bang Juma memaki, tidak perlu bilang Loh, ini itu kan- Al-Quran saya mengatakan begitu kok. Kenapa kamu yang ngatur? Loh, tidak. Kalau Islam sebenarnya yang sejati kan bukan begitu sebenarnya. Islam dalam hal ini Bang Suman tidak pernah memaki Yesus. Di mana saya pernah memaki Yesus? Yang memaki itu kan- Yesus itu adalah ente Kristen. Siapa Di mana yang bertanya dalilnya? dulu? Saya memaki di mana? Kita buktikan. Hmm. Siapa yang tergantung terkutuk di atas tiang salib? Terkutuk maksudnya apa? Terus yang siapa yang memaki? Yang memaki siapa? Yang memaki siapa? Siapa yang mati terkutuk di atas tiang salib menurut iman saudara? Jujur, jangan kau malu. Karena kau itu pemaki-maki. Maki terkutuk itu apa sih maksudnya? Siapa Mana yang mati dalilnya? Baca terkutuk? dalilnya. Galatia 3 nomor 13. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Kutanya lagi samamu. Siapa yang menjadi kutuk di atas tiang pohon untuk Anda? Siapa? Hukum Taurat kok bilang kutuk, terkutuk bagaimana sih?
Sekali lagi ku katakan, Kristen itu kalau berbicara mengenai agamanya sendiri, otaknya cuma 0,2% yang berfungsi. Tidak, kalau Punya bukti. Bang Juma itu orang Bible Islam, saya yang jelaskan. Harus Bible itu, saya yang jelaskan. Jangan bantah itu ayat Bukan Al-An'am itu Anda. yang tertulis Saya tidak mau bantah. 108. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilmi. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah. Nah, mereka ini siapa? Yang menyembah selain Allah. Siapa itu? Kristen. Ada nggak saya memaki Yesus? Yang kau sembah itu ada nggak saya maki? Justru saya 24 jam sudah berpuluh tahun memperjuangkan kesucian Yesus. Yesus tidak mati terkutuk, tapi kalian mau berkongkol dengan setan dengan mengatakan yang terkutuk di atas tiang salib itu adalah Yesus anak Maria. Kurang. Kau anggap itu saya salah. Kau anggap apa yang saya lakukan menghina, menghujat. Begitu saya perjuangkan Yesus manusia suci, hamba suci, berdasarkan Bible, dia manusia yang tak bersalah, tak bercacat. Anda memperjuangkan mati-matian. Oh tidak, Yesus adalah manusia terkutuk karena dia menanggung semua dosa-dosa kami. Nenek lu kiper. Sekarang kau membawa Al-Quran saya dengan menuduh saya memaki Yesus. Saya ketika membahas tentang Al-Quran dan dalam hal ini kristenisasi, saya terangkan dengan sangat jelas, haram hukumnya Yesus mati terkutuk. Kalau kalian berani nggak mengatakan haram hukumnya Yesus mati terkutuk? Enggak. Kenapa? Karena Kristen itu lahir dari asas penghinaan, pencacian terhadap Yesus Kristus. Sampai di sini paham? Paham Tuhan. Soalnya Tuhan, kalau tidak ada yang mati terkutuk Tuhan, enggak ada pengampunan dosa Tuhan. Berarti kamu yang memaki Tuhan sembahanmu sendiri. Tuhan itu maha suci, tapi kamu enggak. Tuhanku itu menurutmu terkutuk, Bang. Karena dia menghapus dosa-dosa kami. Orang mencuri, orang merampok, orang memperkosa ibu kandungnya, orang membunuh ibu kandungnya, orang memperkosa kemudian anak kandungnya. Kau katakan semua itu ditanggung oleh Yesus. Gitu. Oh, parah kali agamamu itu, binatang memang. Bang Juma, Memang kan, ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu seburuk-buruknya makhluk. Itu yang kau paham itu. Binatang menggauli ibunya, binatang menggauli adiknya, menggauli anaknya karena dia binatang tak berakal. Kalian punya otak, tapi kau nggak fungsikan itu otakmu. Itu yang kau harus sadari itu. Bang Juma, yang mengolok-olok Yesus Muslim apa Kristen? Oh, jelas Kristen dong. Kalau tidak ada penghinaan kepada Yesus, Kristen nggak ada, Bang. Kristen itu lahir dari penghinaan kepada Yesus. Akibat penghinaan mereka kepada Yesus, lahirlah Kristen. Makanya dikatakan oleh Yesus, waspadalah kepada penyesat yang nyamar-nyamar seperti domba, padahal mereka ada serigala yang buas. Jadi Kristen ini orang yang agama, keyakinan, kepercayaan yang menghinakan Yesus. Cuman di mulut aja. Tuhanku, itu cuman tempelan aja itu. Itu tempelan itu, aksesoris aja itu, pelengkap aja itu. Intinya iman mereka didasari kepada cacian, makian, hinaan terhadap Yesus. Coba, pekerjaan iblis mengkhianati Yesus, merasuki Yudas, imam kepala, mahkamah agama, membuat kesaksian palsu, membuat tipu muslihat. Mereka ambat semua, mereka makan semua. Demi untuk apa? Demi untuk melanggengkan ajaran Romawi, menyembah kepada dewa-dewa. Semua tipu muslihat mereka imani. Semua kesaksian-kesaksian palsu yang dilakukan oleh orang Yahudi untuk membunuh Yesus, mereka telan mentah-mentah supaya mereka punya Tuhan yang terkutuk di atas pohon. Itulah Kristen. Sedangkan Yesus mengatakan apabila ia datang, yaitu unsur kebenaran, yaitu roh kebenaran itu, dia akan memuliakan aku. Sekarang yang mana yang memuliakan Yesus? Islam atau Kristen? Islam dong. Kalau Yesus aja dimuliakan oleh Kristen, apalagi Nabi Isa alaihissalam. Sebaliknya, kalau Kristen aja mereka maki, mereka hujat, mereka nistakan, apalagi Nabi Isa alaihissalam. Kristen ini aneh memang. Kenapa demikian? Karena 0,2% aja otaknya berfungsi ketika berbicara mengenai kebenaran. Masya Allah. Bang Juma, terus siapa dong yang merasuki mereka ini? Terus Bintang Timur. mengolok-olok. Oh, Bintang Timur. Bintang
bintang timur yang merasuki mereka, sehingga mereka itu mendudukkan Yesus itu sebagai orang terkutuk. Padahal Yesus yang bintang timur merasuki mereka untuk menghina Yesus yang anak Maria. Jadi ada dua, Yesus yang asli, yang orang Yahudi dari keturunan Yehuda, anak Maria yang adalah Rasulullah, Rasul Elohim, Rasul Eloah, itu mereka nanti jadikan sebagai topeng untuk melanggengkan Yesus yang bintang timur untuk mereka sembah. Makanya ketika Yesus yang bintang timur masuk ke neraka, yang tinggal Yesus anak Maria. Datanglah mereka ke Yesus anak Maria. Apa kata Yesus anak Maria? Hei, hanyalah daripadaku. Hei, aku tidak mengenal engkau. Hei, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Mereka pelangak-pelongok kanan kiri loh. Bukannya dia, bukankah kami menyembahmu, bukankah kami memuliakanmu, bermujizat? Oh tidak, sungguh aku tidak mengenal engkau, kalian pembuat kejahatan. Yang kau muliakan itu, yang kau mengusir setan bermujizat pakai namanya itu, tuh yang sudah lebih dulu masuk surga, masuk neraka, yang mengaku bintang timur. Akulah Yesus tunas daun sang bintang timur kilang gemilang. Itu, ikutlah kalian ke neraka sama-sama. Aku Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan, saya tidak mengenal Kristen. Aku tak mengenal Kristen. Hanyalah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Simpel untuk membuktikan itu. Tunggu aja. Anda tinggal cabut nyawa aja kok masuk di bawah tanah. Buktikan itu kebenarannya. Tunggu aja. Ajal akan mengantarkan Anda kepada keadaan yang sesungguhnya. Begitu masuk di alam kubur, ditanya, siapa Tuhanmu? Yesus. Siapa itu? Manusia bang. Dari Romawi bang. Bang Juma. Itu kalau orang pintar menyimak yang maksud saya, Isa dengan Yesus beda kok. Bang Juma mengurusin itu kenapa itu? Alasannya apa? Kan tadi sudah saya bicarakan sama Anda. Loh, karena Kristen agama Barat, dengar. Karena Kristen agama Barat penyembah bintang timur ini masuk ke Indonesia untuk menipu rakyat Indonesia agar menyembah kepada bintang timur dengan mengambil istilah-istilah Al-Quran supaya orang Islam yang awam bisa ditipu dan dimasukkan ke dalam neraka bersama-sama dengan mereka. Itu fakta. Ada hal apa? Atas kepentingan apa orang Kristen menggunakan istilah Al-Quran? Coba. Apa kepentingannya coba? Anda baca Markus 1 nomor 1. Inilah Yesus Kristus, anak Allah. Apa kepentingannya Anda menyebut Yesus itu anak Allah? Kenapa Anda enggak menyebutnya anak dewa? Atau anak Tuhan? Atau anak Theos? Atau anak kucluk? Kenapa? Kenapa harus anak Allah? Ada kepentingan apa coba kalau bukan untuk menyesatkan umat Islam? Katanya kamu agama yang lebih dulu dari Islam. Tapi kenapa kau niru-niru kami? Kenapa kau tidak punya jati diri sendiri? Bukankah dalam Yunani, bahasa Yunani itu Theos? Begitu masuk ke Indonesia, kitabmu diterjemahkan masuk ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa enggak dewa? Ayo, kenapa enggak dewa? Kenapa harus masuk menyebut nama Tuhan umat Islam? Karena di Indonesia mayoritas umat Islam yang menyembah Allah. Meskipun kalian tidak menyembah Allah, kalian menggunakan nama Allah untuk kemudian kalian memurtadkan umat Islam. Paham itu? Sekarang saya tanya kepada saudara, giliran saya bertanya, apakah Anda percaya kepada Allah? Apakah Anda percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dialah Tuhan pencipta alam semesta yang menciptakan Yesus. Apakah Anda percaya? Jawab. Jawab bro. Buka mic-nya bro. Buka mic-nya. Pantasan saya dari tadi bicara nak dengar, sekalinya tertutup mic-nya. Nah, itulah makanya. Bang Juma, Juma ini saya kasih tahu. Pertanyaan saya coba jawab dulu. Apakah Anda percaya kepada Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi? Gimana sih? Mana sih? Yang dibahas apa yang di... Anda kan bertanya, kenapa Anda memusingi agama Kristen? Jawabannya, saya katakan, saya tidak memusingi agama Kristen. Agama Kristen ini siapa yang dipusingi? Cuman karena Kristen ini usil, suka merampas, sebagaimana Belanda datang ke Nusantara suka merampas, maka mereka juga mencoba untuk merampas umat Islam dengan menggantikan istilah-istilah paganisme yang ada di dalam kitabnya dengan istilah-istilah Islam. Itu dulu. Apa buktinya? Yesus disebut sebagai anak Allah. Nah, sekarang saya tanya, apakah Anda percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi? Coba Anda jawab. Yang saya mau tanya, kata Allah itu duluan mana sebenarnya dengan mulai kan? Mulai. Loh, bagaimana?
Makanya saya bilang, kalian itu cuma 0,2% berfungsi otaknya ketika berbicara mengenai keagamaan. Oh, kalau berbicara mengenai nomor buntut, berbicara mengenai judi, berbicara mengenai minuman keras, narkoba, kalian jagonya. Peternakan babi, kalian jagonya. Tapi berbicara mengenai konsep keagamaan, 0,2% itu pun kalau sampai. Coba, apakah Anda percaya kepada Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi yang kami sebut Allah? Yang Surat kalian pelintir. Al-An'am itu yang saya tanya, itu aja. Kalau benar-benar Islam harus butuh itu kalau orang Islam tahu itu. Hei, coba kau tunjukkan kepada saya, ini ketua apologet Islam Indonesia di bidang pembinaan. Sekarang kau tunjukkan kepada saya, Bang Suma pernah mencaci maki Yesus. Tunjukkan. Itu sembahan orang artinya. Simak loh kata-kata itu surat Al-An'am. Simak baik-baik. Janganlah kamu wahai Bang Suma memaki sesembahan yang Kristen sembah. Mana saya memaki sesembahan Kristen mana? Loh, yang memaki Anda sendiri loh. Anda yang memaki sembahan Anda sendiri. Anda mengatakan Tuhan Anda bintang timur. Bintang timur itu di kitabnya orang Yahudi adalah iblis. Berarti Anda sendiri yang memaki. Kalau yang bintang timur itu adalah anak Maria, Anda lah yang memaki anak Maria sebagai bintang timur, sebagai iblis. Kok jadi saya yang terdakwa? Kan sarap. Anak Maria pernah nggak mengaku sebagai bintang timur? Mana 27 kali mana? Ada Yesus pernah mengatakan, wahai murid-muridku, marilah kita ke Galilea. Biarin aja mereka mau memaki. Sakit. Yesus nggak pernah mengakui dirinya bintang timur, tapi diakui oleh Yohanes melalui wahyunya. Betul. Jadi kalau Anda membawa Al-An'am ayat 108, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah wa yasubbullah adwan bighairi ilmi. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Ini dikatakan jangan kamu memaki sesembahan mereka selain daripada Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Nah, coba umat Kristen menuduh umat Islam Allah itu batu. Umat Islam menuduh umat Islam itu tangannya kanannya 2. Itu yang terjadi kan? Kalian yang memaki. Sementara kami apologet Islam berusaha kemudian untuk apa? Untuk menggalakkan kebenaran. Bahwasanya kebenaran itu Yesus tidak disalib, dia tidak terkutuk. Kalau begitu, berdasarkan kitab kamu Kisah Para Pewarta 4, Yesus itu hamba yang suci. Kenapa kau bilang terkutuk, kucluk? Berarti yang memaki sembahannya sendiri, ya dia sendiri, kau sendiri yang memaki itu. Muncul lagi, ada pemahaman umat Islam yang cupu-cupu juga. Umat Islam yang cupu juga. Ada yang, aku menyesal menuduh saudara Kristenku mencuri nama Allah di dalam Al-Quran, masih kebebas. Ingin rasanya aku berdahak lalu aku buang mukanya orang kayak gitu, orang munafik. Lalu dibawa Ustadz Muhammad Munzi. Itu sudah ada kebencian di hati Anda. Orang gila. Kurang belajar ente. Makanya wawasan itu harus luas. Cakupan pengetahuan itu harus mumpuni. Begitu sudah di hati, jadi apa-apa. Ngomong apa ente? Kamu aja benci kepada Yesus. Apa-apa. Ya, nih, Oh iya, memang, dulu ya nih. Lu diam dulu memang ya nih. pembela-pembela Kristen laknatullah itu yang mengaku Islam itu, dia mengatakan bahwa yang menerjemahkan kata Allah pertama kali itu adalah Ustadz. Kucluk, makanya sekali-sekali jangan cuma makan singkong. Dari lahir sampai sekarang makananmu singkong terus. Sekali-kali kau makan keju. Singkong terus kau makan. Terjemahan Bible itu singkong. Terjemahan Bible pertama kali diterjemahkan oleh Karisteng itu di tahun 1662, kucluk. Dasar tulul. Bahlul. Abdul Qadir Munsi belum lahir kayaknya itu ya? Belum. Tepuk ngorok. Memang orang sejiwa mereka. Kau sakit hati sama Bang Suma, jangan gelapkan matamu dengan ilmu pengetahuan. Begini aja. Situ
Oh, usah kau Ya, bicara, ilmu nggak ada juga, perlu. Ya nih lu Turun diam aja ya nih. Lu diam Itu dulu Bang di Edis, situ. itu Bang Turun, Edis. turun. Kalau nggak ada Sobat ilmu, TV. turun. Loh, sudah, itu aja lah, 6 itu aja aku pegang. Kalau saya Tai, udah ku bilang samamu, saya tidak pernah memaki Tuhanmu kau ya. Balaco, Udah saya injak. balal, bahlul. Makanya kau itu berasal dari sperma babi, jadi otakmu nggak berfungsi. Sperma babi jadi orang ya. Kayak gitulah kau. Kau bawa Al-Quran. Udah 4 kali loh Banyu menjelaskan itu tidak akan pernah kami memaki sembahanmu, kok masih diulang-ulang. Makanya kurangi makan babi supaya anakmu juga itu jangan kena itu sperma babi dari kau. Makan babi, makan anjing. Ya, intisarinya dari makanan itu akan jadi sperma. Kau pancarkan masuk ke rahimnya anakmu, istrimu. Lahirlah anakmu itu. Beginilah keadaanmu juga. Tuyul. Mau ku buktikan Matius 5, ku baris kau di lapangan, habis itu ku tampar kiri kanan. Jangan kau balas ketika kau berikan pipi kirimu kananmu. Apabila ditampar, ambil juga pipi kiri. Nah, sinilah kita buktikan, coba. Supaya saya terlampiaskan ini kekesalan saya ngajar anak TK. Udah giginya gondrong, berjenggot atas bawah, masih dongok, tulul. Si munafik. Ya Allah, terjemahan Al-Quran itu ternyata diterjemahkan oleh salah satu ustadz nyatanya itu yang menerjemahkan pertama kali. Itu dulu saya juga kesal ketika Kristen menggunakan nama Allah. Ternyata yang pertama kali menerjemahkan kata Allah itu adalah ustadz sendiri. PA Kuclu. Sekali-kali merokok itu jangan cuma pakai rotan. Kau beli rokok agak mahal sedikit. Emang ada muslim berpendapat gitu? Ada. Warisan sakit hati. Oh. Anda harus tahu, Bible itu diterjemahkan pertama kali oleh Aserul itu tahun 1629. Kata Allah itu sudah mereka pakai. Tuyul, kamfret. Si mau datang besok. Banyak orang resign di kantor saya gara-gara ku maki. Bikin kesalahan yang sudah berulang-ulang sudah ku ajarin, masih juga ngaku-ngaku maki depan umum, besok masuk pengunduran diri. Mau ku datang besok. Orang tulul, bahlul. Kalau oten yang bahlul masih mending. Ya kamu. Ucluk. Belandi. Kalaupun kemudian konsep Anda itu benar, apakah Kristen tidak punya kekuatan untuk merubah nama Allah itu menjadi Theos atau Yahweh? Kami nggak berubahnya. Kenapa? Karena kami sudah diterjemahkan lebih dulu. Dari tahun 1974 kami sudah diterjemahkan begini, Bang. Jadi kami kami harus mengikuti juga. Kuclu. Bahlul. Sebenarnya kalau masih punya akal kan Belanda masuk Indonesia tuh kan menjajah. Darah jajahannya kan mayoritas Islam tuh. Jadi Saya mereka kalau- dong. Iya, Bang terjemahin. Andi. Iya. Ini kalau orang oten yang bahlul, ya Nggak mungkin masalah. karena paketnya memang kan 2 Korintus itu kan, Ya. 1 Korintus 4 kan, itu paketnya memang. Ya tapi kalau ini yang tadinya kita berjuang sama-sama, karena hanya sakit hati, nggak masuk dalam barisan kita, mempertulul diri, pingin rasanya ku minum. Tapi aku takut labu. Padahal Belanda kan yang nerjemahin sendiri. Iya, Belanda Bang Andi. siapa yang larang menerjemahkan sendiri? Betul. Terjemahan pertama sekali itu 1629, kemudian 1662. Itu data kita lengkap loh itu, dan itu malah catatan-catatan penting dalam sejarah Bible di Indonesia ini. Belajar dong. Terus Yang terakhir Belanda namanya anaknya mantunya gubernur Belanda di Batavia namanya Ledecker tahun 1816 menerjemahkan menjadi Tuhan. Betul. Itu betul.
Ini saudara muslim yang sakit hati ini, kalau kau nggak punya ilmu malu-malukan lah. Lebih kau jadi Kristen sekalian ya. Iya, betul. Betul. Masa Allah dipergunakan di sana, kau memakluminya. Di sana Allah itu punya kau anak dukung. loh. Allah anak. Dasar tai gigi jadi orang. Apa dia pernah membaca itu Bang? Cuma roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu nggak, itu menista banget loh itu. Iya, tapi kan mereka mengaminkan. Saya dulu pertama kali itu juga kesel loh ketika mendengarkan mereka mengatakan seperti itu. Tapi setelah aku membaca ada link, ada tulisan yang ternyata pingin ku tampar pakai sendal. Munafik. Munafik itu lebih baik kita andaikan dunia itu ada dua dunia itu bisa dibelah. Biarkanlah orang munafik itu di dunia belahan lain. Kita di belahan yang ada aja di sini. Munafik itu bahaya. Jadi disimpulkan dulu Banyuma, yang menista anak Maria, yang mengolok-olok anak Maria, siapa kira-kira? Bebel dan dilanjutkan oleh Kristen. Tuh. Karena jelas di Bible itu mereka mengimani semua. Yesus diolok-olok diimani, Yesus diludahi diimani, Yesus ditelanjangin diimani, Yesus ditangkap diimani, Yesus dipaku diimani, Yesus diikat diimani, Yesus digantung di salib diimani, Yesus dikasih anggur diimani, Yesus ditombak lambungnya diimani, Yesus mati terkutuk diimani. Kok kami yang dituduh yang menista ya Banyuma ya? Kok kebalik-balik bro? Janganlah dibalik-balik bro. Suruh kami ini sering memberitahukan bahwa di Bible Anda itu anaknya Maria itu tidak punya salah. Dia orang soleh. Ibrani 57. Orang soleh dia. Dilindungi oleh yang mengutus dia. Kenapa Anda mengambil kebalikannya terus menuduh kami? Dasar kebalik-balik itu otak bro. Mau kayak gila lu bro. Mau kayak gila. Kenapa Step? Silakan. Siapa yang mau bicara lagi silakan. Yang naik ini siapa nih? Dirham Salubis, Stephen. Silakan. Stephen mau bicara atau enggak? Saya turunin berisik. Assalamualaikum bang. Ya silakan. Waalaikumsalam. Anda berisik bro di situ bro. Oh ada kipas angin bang. Itu ada suara. Bang mau nanya bang. Ya silakan. Ini sampai kapan perdebatan ini berakhir bang? Sampai kapan? Setelah istilah-istilah Islam di dalam terjemahan Bible-nya sudah nggak ada lagi. Atau di seluruh dunia menjadi umat Islam semua atau akan berakhir semua? Silakan jawab dulu Banyuma. Kita nggak mau mengislamkan orang kok. Iya, nggak ada tujuan kita mengislamkan karena Islam itu agama akal. Sementara saudara Kristen ini kan dalam berkristen tidak boleh pakai akal dia. Jadi sampai kapan perdebatan ini terjadi? Iya, sampai orang Kristen punya harga diri, punya jati diri, menggunakan istilah Yunani sendiri, jangan menggunakan istilah Al-Quran. Nah, baru perdebatan ini selesai. Gitu Bung. Udah dijawab loh, diem lagi nggak ada tanggapan. Iya bang, dengar bang. Ya terus tanggapannya apa? Kamu Muslim Stefan apa Kristen? Saya Muslim bang. Oh Muslim. Ya udah, cukup ya. Ya bang. Siapa lagi nih? Dirhamsyah. Dirhamsyah Lubis. Silakan. Assalamualaikum abang-abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bang? Assalamualaikum. Salam dari Baik, Sumatera alhamdulillah. Utara bang.
Ya bang, terima kasih sama-sama ya bang ya. Ya aku sih pengen naik aja bang, nyimak aja, suka aja sama Bang Jumba. Masya Allah ya, sama-sama bang. Nggak ada yang lain-lain kok, cuman dengerin aja narasi-narasinya semua ya kan. Iya bang, Ya, makasih. Bang. Cukup ya bang. Ya, Kasih Bang. kesempatan Kristen naik ya. Ya bang, ya bang, semoga sehat-sehat selalu bang ya. Min, makasih bang. Bang Yo, assalamualaikum Bang Yo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daeng, Gurundang, Bang Handi Daeng. Host Ahi Yonatan. Lanjut. Sama dulu satu nih Mbak Mamang Tanfan ini. Pak Mamang. Ya bang, Muslim apa Kristen bang? aku alhamdulillah muslim bang. Ya ada mau disampaikan bang, silakan. Nggak, aku bangga aja sama cara apa penjelasannya Bang Juma. Biar Makasih, Bang. orang-orang Kristen tuh pada kebuka pikirannya gitu. Itu aja sih. Memang harus bangga bang, jangan ikuti yang suka ngeritik. Oke bang ya, makasih ya. Iya bang. Oke bangku. Oke bang, makasih. Bang Yo, ada sesuatu Bang Yo mau disampaikan mungkin apa namanya topik-topik apa gitu yang hangat? Apa ya? Gak ada otennya tuh ya. Sambil menunggu Bang Yo. Apa ini Gurunda aja biasanya biar berkhotbah dulu Gurundanya menyampaikan materi. Kalau saya nggak ada apa ya. Saya hobinya Yesus tidak disalib. Itu loh Bang Yo, selama ini kok Sama dong. ya. Bang Yo, selama ini kan Anda menghadapi mereka kok mereka ini sepertinya enggan mempelajari ya minimal substansi pokok-pokoknya mengenai original teks. Kenapa yang Anda hadapi selama ini hanya orang-orang terjemahan belaka? Sudah dapat lawan tanding yang bisa baca original teks gitu, Bang Yo? belum ada. Alhamdulillah sekarang aku nambah satu bahasa Suryani, Aramaik. Bahasa semut dong. Iya, wa makuli itu sih pendusta itu kayak Paulus itu. Gupron. Si Barakokok. Iya, Pak. Pendusta juga itu si Gupron itu. Kalau yang di Perjanjian Lama menurut mereka itu ada kata di sana Allah itu artinya apa itu kalau L-nya kurang satu, Bayo? Apa? Allah. Iya, Allah. Sumpah serapah ya kalau nggak salah ya. Iya. Sumpah serapah. Oh. Allah sumpah serapah. Bukan Allah ya, Allah. Iya, betul. Terus kedua Bang Yo, yang Anda hadapi itu kesulitannya di mana ya Bang Yo? Apa kesulitannya menghadapi mereka? Sudah dijelaskan original teks, mereka tetap pada pendiriannya di terjemahan. Sulit nggak sih membuka akal orang kayak gini Bang Yo? Susah. Orang Al-Quran sudah mengatakan kok, innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'angdzartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka diberikan peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim, karena hatinya sudah tertutup. Wa ala sam'ihim, dan pendengarannya pun sudah tertutup. Wa ala absarihim, penglihatannya pun sudah tertutup. Walahum azabun azim, bagi mereka azab yang sangat besar. Tugas kita itu baligul ani walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Sama itu yang kedua. Yang pertama kan Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah, wal mau'idatil hasanah, dengan pengajaran yang baik, wajadilhum bilati hiya ahsan,
dan berdiskusilah dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Kecuali orang-orang yang jolim ya. Kalau orang-orang jolim ya kita harus. Makanya saya di sini belajar sama Bang Juma itu. karena selama ini kan saya memang dasarnya dari Sunda ya. Kalau Sunda kan lemah lembut. Jadi saya belajar ketegasan dari Bang Juma. Begitu. Oh saya yang diwawancarai ini. Ya nggak apa-apa. Juma mangga. Saya. Lanjut deh. Silakan. Kalau gitu ke Bang Juma deh. Kenapa ya menurut Bang Yo tadi itu mendengarkan firman Allah itu kok budak gitu loh, tertutup. Tapi kalau Bang Juma kalau menerima telepon mendengarkan ada orang mau transfer kok kupingnya bagus. Kenapa itu Bang Juma? Iya, itu dia tadi fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kaidah akal. Yang sampai kepada poin kebenaran, yang dapat kemudian ilmu pengetahuan, itu hanya orang-orang yang berakal. Orang yang berakal, bukan berarti orang yang berotak. Orang itu semuanya berotak. Tapi tidak semua orang itu berakal. Apalagi berbicara mengenai konsep keimanan, ketuhanan. Seperti itu, Bang. Dan juga disampaikan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf di ayat 197 misalnya, ayat 79. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan kepada kita umat Islam. Apa sumpah Allah di sana? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannam. Apa itu? Apa yang mengisi jahannam? Kata Allah. Kathir, banyak kata Allah. Mil jinni wal ins, dari jin dan manusia. Jin ini golongan iblis. Jadi makanya Allah mengatakan kami akan mengisi neraka banyak dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami kemudian ayat-ayat Allah. Walhum ayun la yubsiruna biha. Kemudian mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Lalu Allah juga mengatakan walahum azan la yasma'una biha. Mereka kemudian menggunakan telinga, memiliki telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Ulaika hum ghafilun. Ulaika humul ghafilun kata Allah. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Ini kita bertumpuk. Ada yang bisa bahasa Suryani, ada yang bisa bahasa Yunani, ada yang bisa bahasa Ibrani, ada yang bisa bahasa Arab. Bahasa mantik, ilmu logika, ya, balagah. Kita susun semua kekuatan kita untuk menyadarkan mereka. Tapi apa kata Allah? Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha. Artinya la. Mereka tidak menggunakan. Ketika kita menjelaskan, dibilangnya kita menghina. Ketika kita menguraikan, dibilangnya kita menghujat. Ketika kita menguraikan, dibilangnya kita ini kemudian menista. Itulah hebatnya. Kenapa bisa demikian? Kata Al-Quran mengatakan ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka seperti hewan ternak. Seperti hewan ternak kata Allah. Bahkan lebih sesat lagi dari hewan ternak. Itu kata Allah. Jadi kalau misalnya kita ada setiap hari itu bingung, kenapa orang-orang ini, ya solusinya daripada kita jengkel emosi berlebihan, turunkan aja. Karena memang sudah satu paket. Tidak semua kita bisa bersabar menghadapi mereka ini. Jadi solusinya ya diturunkan. Daripada kita berantem, ya kan? Nah, yang celaka kalau misalnya dia dari golongan umat Islam tapi sama, mereka tidak mendengarkan, malah menambahkan, malah mengaminkan kalau Allah itu punya anak. Dengan mengatakan bahwa tidak salah dong orang Kristen menggunakan kata Allah karena ada seorang ustadz yang menggunakan kata Allah untuk terjemahan Bible. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Inilah kalau kemunafikan itu
mendekatkan orang-orang itu kepada kekafiran. Begitu juga kemiskinan, mendekatkan orang-orang itu kepada kekufuran. Maka jangan miskin, sahabat-sahabat sekalian. Usaha. Ini Bang Suma sudah kasih solusi buat kalian supaya nggak miskin. Apa itu? Usaha kingker. Itu kan. Betul. Silakan Bang Andi. Betul. Ini Bunda Rama nih, bosnya Kingker nih. Iya dong. Gimana kita promosiin dulu ya? Iya, boleh Bunda. Apa? Oke teman-teman saudaraku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam waktu yang senggang ini kita mempromosikan skincare ya. Oke ya teman-teman yang belum menjadi distributor, menjadi reseller, ayo silakan. Mumpung kesempatan ini ya, kesempatan masih ada. Nah, kita harus mensupport ini ya. Ini Gurunda sudah memulai. Orang Islam itu harus punya usaha. Kita harus bangkit ya, bukan bangkit Tuhan nyoten, bukan. Kita harus bangkit dalam menata kehidupan ini supaya kita bisa sukses. Ayo teman-teman, berusaha kita, ayo berusaha semua karena Gurunda sudah membuka peluang bisnis. Tinggal kita yang menyambut peluang ini. Nah, silakan di setiap daerah-daerah itu yang mau jadi distributor, silakan. Mau jadi reseller, silakan. Jadi kalau bisa satu daerah itu diusahakan satu distributor ya. Jadi semua berpusat ke sana, ngambil ke sana. Itu sistemnya ya. Jadi teman-teman yang mau jadi distributor silahkan hubungi saya, hubungi Bang Handi, hubungi admin sahabat Bang Zuma. Nanti kita sampaikan mekanismenya di sana. Minimal mau dong, silakan hubungi saya. Minimal pengambilan tuh kalau distributor itu minimal 100 paket. Boleh di atasnya, tapi minimal paling sedikit 50 paket ya teman-teman. Jadi silakan ya. Tak punya modal ya nggak apa-apa, sabar, tetap usaha ya Bang. Oke ya teman-teman, jadi skincare ini terdiri dari 4 item, dibanderol dengan harga 130 per paket. Yang 4 item ini ada sabunnya, ada tonernya, ada serumnya, ada krimnya. Nah 4 ini satu paket ini dipakai. Insya Allah sudah banyak testimoni ya, mereka cocok dan lambat laun mukanya cerah ceria, awet muda gitu loh. Bisa ngutang jangan, ini kan baru memulai bisnis kita, jangan dulu ngutang, usahalah dulu kalian jual apa kayak baru beli ya teman-teman. Jadi oke ya teman-teman, silahkan di order, silahkan melalui siapa saja ya, orang-orang di API boleh atau langsung ke saya. Saya kasih nomor WA di bawah ya, atau hubungi sahabat Bang Zuma. Boleh teman-teman, Bang Handi. Oke ya teman-teman, silakan itu aja dulu kali ya. Mau Siti Rohayati silakan, Siti Rohayati silakan DM ke saya ya. Udah banyak ya teman-teman kita yang jadi distributor tuh dari Kendari tuh kemarin, entah hari ini udah di ini ya Gurunda. Yang di Kendari tuh katanya hari ini di paket dikirim. Iya, sudah aman-aman semua. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman silahkan ya, mumpung persediaan masih ready, silahkan. Oke, saya tunggu ininya ya, konfirmasinya saya tunggu. Yang ingin memesan silahkan hubungi saya. Siti Rohaya silahkan. Oke, itu aja kali ya Bang Adi Daeng. Bunda, terima kasih. Jadi buat teman-teman. Jadi dikit lagi ada pertanyaan. Nggak ada di Shopee, di TikTok Shop. Jadi masuk ke sini nih, coba tengok tuh, masuk di akunnya masuk di akunnya Bang Zuma Store. Ya, di TikTok Shop. Masuk di akunnya Bang Zuma Store. Di situ. Coba ingat ya. Bang Zuma Store itu akun TikTok untuk skincare. Di sana kalian tinggal ngetik alamat lengkap, nomor HP. Nah, munculkan berapa ongkirnya, berapa yang mau dipesen, berapa diskon-diskonnya. Itu silakan langsung ke Bang Zuma Store. Itu di TikTok ya. Shopee belum ada ya saudaraku ya. Itu ada Tapi yang nanya TikTok itu Bunda. lebih murah loh, lebih murah TikTok.
Berapa Ini kalau bandingkan. 50 paket Bunda? Itu ada yang nanya di bawah. Itu kena, oh kalau 50 paket tuh distributor 100 kenanya ya. 100 kenanya dan ongkir ditanggung ya adanya Gurunda. Gitu ya teman-teman. Tapi kalau ambil per satu per paket itu 130. Tapi kalau ambil banyak mau jadi distributor 50 paling sedikit ya, minimal 50 dengan harga 100.000. Ya silakan mau dijual berapa ya. Bang Bayu rock and roll. Ya 100.000 per paket kalau ambil 50. Udah banyak. Insya Allah akan berkembang di seluruh tanah air ya. Udah banyak di Lampung, udah jadi distributor udah ada. Di Jakarta, di Surabaya, di Kendari. Kemarin tuh yang dari kemarin tuh Ambon ya. Dia chat saya. Banyak sudah ini, tinggal ini ya, melakukan transaksi. Papua belum ada yang di distributornya Papua belum, Lapace belum. Silakan Bang. Kalau daerah Papua belum ada tuh. Yang jelas hati-hati 378 karena akun sahabat Bang Juma ada yang palsukan. Hati-hati nanti salah klik. Gitu ya. Akunnya sahabat Bang Juma ada, akunnya Bang Juma dipalsukan semua, banyak pemalsu-pemalsu. Untuk itu saya himbau teman-teman semua harap berhati-hati dalam bermedia sosial. Lebih baik harus benar-benar A1 baru mengambil satu keputusan. Apalagi ini berhubungan dengan dana. Karena mereka ini cara mengisi perutnya yang kosong, mereka mempergunakan segala cara, termasuk pemalsuan akun. Untuk itu saya himbau tetap berhati-hati saudara-saudaraku ya. Dan apabila sudah ada terlanjur dirugikan kepada pemalsu akun ini, lapor kepada kami. Kami akan mengambil tindakan hukum. Gitu ya Bunda Ramaya dan lain-lain. Betul, hati-hati ya. Jadi saya ketik nomor HP ku ya, karena kalau saya insya Allah saya amanah, saya langsung konfirmasi ke admin. Testimoni banyak testimoni. Yang jadi distributor itu rata-rata mereka ngambil dulu 5, 4, 3. Ternyata dia coba dulu kan supaya dia bisa mempertanggungjawabkan. Jadi dia ngambil dulu, dia pakai dulu. Ya, situ setelah dia merasa ini baru dia mau pesan. Dan dia tidak mau jawab pebisnis kan. Dia nggak mau juga mengambil risiko, dia buktikan sendiri gitu. Ya, jadi para distributor itu ya, betul itu nomor HP saya ya, saudara ya. Di Bang Sani itu boleh menghubungi itu. Saya langsung konfirmasi ke adminnya langsung. Adek Bang Zuma sendiri ya, saudara Bang Zuma. Atau ke Sadli. Langsung, jadi transaksi itu langsung ke rekening Sadli, rekening admin Gurunda. Cuma saya sebagai apa ya aku bilangnya, perantara. Seperti antara Bapak dengan ini. Saya perantara seperti Yesus ya, perantara. Tusan.